Pemirsa Bali TV, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menanggulangi dampak COVID-19. Realokasi dan refocusing anggaran menjadi kewajiban pemerintah di tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten, kota. Jaring pengaman sosial atau JPS dan skemanya pun sudah disiapkan pemerintah. Bagaimana menyikapi skema JPS di Bali dan bagaimana seharusnya partisipasi masyarakat? Kita telah terhubung dengan Dr. Ida Ayu Putusri Widnyani, S.Sos MAP Akademisi Kebijakan Publik. Selamat malam Ibu, Om Swastiastu. Selamat malam, Om Swastiastu, Dwi. Ibu, ini terkait mengawal jaring pengaman sosial, penerapan jaring pengaman sosial di Bali. Ini menurut Ibu apa yang mendesak untuk dilakukan pemerintah? Ya, baik. Dynamic policy ya, berupa realokasi dan refocusing anggaran ini kan berdasarkan Impres nomor 4 tahun 2020 dan juga Instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID-19. Nah, oleh karena itu dampak dari pandemi ini tidak hanya pada bidang kesehatan, juga berdampak sosial dan keamanan, serta telah melemahkan sendi-sendi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Nah, pihak yang merasakan dampak yang cukup signifikan adalah masyarakat yang bekerja di sektor informal seperti pelaku UMKM, pedagang, buruh lepas, dan juga tukang ojek. Nah, pemerintah mengupayakan sejumlah stimulus membantu memenuhi kebutuhan pokok dasar melalui salah satu program yang disebutkan tadi, ya, Social Safety Net atau program jaring pengaman sosial, di mana ada 3 penekanan di sini yang perlu dicermati. Pelaksanaannya harus tepat sasaran berdasarkan data dari kelompok penerima manfaat. Kedua, penyalurannya harus dilaksanakan sesegera mungkin secara cepat dan tepat. Ketiga, mekanisme penyaluran JPS ini dilakukan seefisien mungkin menggunakan cara-cara praktis dan tidak menyulitkan masyarakat. Nah, hal tersebut ya, berbicara penerapan JPS di Bali secara menyeluruh dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama, menyusun kebijakan JPS, di mana sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali dengan skema yang sudah dipublikasikan ya, dan juga kebijakan paket, termasuk pemerintah kabupaten kota juga telah mengalokasikan anggaran untuk dampak dari percepatan penanggulangan COVID-19 ini. Nah, selanjutnya hal yang dilakukan oleh pemerintah yaitu tahapan kedua, di mana melakukan realisasi dari kebijakan JPS yang sudah ditetapkan tersebut atau yang sudah dirumuskan tersebut. Dan juga tahapan ketiga adalah pertanggungjawaban dan evaluasi dari realisasi implementasi kebijakan JPS. Itu. Ya, Ibu Ayu, kira-kira ini terkait penerapan jaring pengaman sosial, apakah nanti akan ada potensi gejolak di masyarakat? Nah, jika ada, ini bagaimana cara mengatasinya? Kebijakan apapun yang dibuat oleh pemerintah ya, jadi tentu ada pihak-pihak yang pro dan kontra, puas dan tidak puas ya. Jadi susah sekali untuk memenuhi kepuasan masyarakat secara 100%. Dan itu mesti bisa diterima. Nah, ada hal-hal yang dipakai untuk meminimalisir gejolak dari pihak-pihak tertentu yang mesti menjadi perhatian, yaitu dengan mengkomunikasikan kebijakan program JPS yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang secara tepat, benar, dan jelas kepada masyarakat. Kemudian harus ada jaminan bahwa data masyarakat yang terdampak itu benar-benar akurat bagi yang berhak menerima bantuan, sehingga data itu real, bukan data hasil manipulasi atau rekayasa. Nah, kemudian yang ketiga, implementasi program JPS harus sesegera mungkin dilakukan dengan birokrasi yang tidak kaku, tapi tetap akuntabel. Nah, di sini dapat juga menggandeng
instansi lain dalam melakukan revisi, misalnya BPK, Kejaksaan ataupun Kepolisian atau lembaga non pemerintah lainnya, dan juga ada jaminan keamanan dari aparat keamanan bagi pedagang sembako, ya, karena sangat membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat dan di samping itu membuat kegiatan ekonomi masyarakat di level bawah tetap berdenyut. Nah, terakhir mungkin ini ya strateginya. Seperti yang sudah dilakukan di beberapa daerah yang kita lihat di media sosial itu, bisa memasang tanda atau label di depan rumah warga yang menjadi kelompok sasaran GPS. Ya, baik. Untuk jaring pengaman sosial ini, Ibu, bagaimana mengawal partisipasi masyarakat dan apakah peran dari desa adat itu perlu dalam hal ini, Ibu? Ya, keduanya sangat perlu ya, baik itu partisipasi masyarakat maupun peran desa adat yang sudah kita lihat selama ini. Nah, mengenai partisipasi masyarakat dalam program GPS, dalam percepatan penanggulangan COVID-19, itu dapat berupa partisipasi sosial dan partisipasi kontrol sosial terhadap pelaksanaan GPS. Nah, di mana partisipasi sosial masyarakat itu dalam bentuk material, di mana masyarakat yang berkecukupan secara materi itu dapat membantu masyarakat di sekitarnya. Nah, dan juga pemerintah mungkin dapat menghimbau kepada para pengusaha besar untuk melakukan program peduli sosial kepada karyawan masing-masing. Nah, sehingga hal ini bisa meringankan beban pemerintah. Nah, selanjutnya untuk mengawal implementasi dari GPS, partisipasi masyarakat dalam fungsi kontrol. Nah, itu bisa juga itu dilakukan oleh media. Nah, di mana hasil dari fungsi kontrol ini dapat disampaikan melalui akses yang disiapkan oleh pemerintah. Jadi memberikan saran atau masukan ketika dilihat implementasi program GPS ini tidak sesuai dengan tujuan utamanya. Nah, lalu ini peran desa adat. Ibu Ayu, silakan. Peran desa adat selama ini sudah interaktif ya, kita saksikan bersama. Itu pemerintah dan lembaga adat selalu saling bersinergi dalam menghadapi pandemi COVID ini, baik secara niskala maupun skala. Nah, lembaga adat juga berperan, sudah beraktivitas secara skala. Nah, di beberapa daerah itu sudah diberikan bantuan sembako dari LPD maupun dari Bendesa, dan ada juga Tanjak Adat loh yang sudah memberikan bantuan sembako kepada warganya. Jadi itu. Ibu Ayu, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa Bali TV agar jaring pengaman sosial ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam kondisi pandemi COVID-19 ini? Ya. Berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam bentuk material tadi ya, jadi bantuan itu kan banyak ini datang, ada dari masyarakat, ada dari pihak lain, ada dari pemerintah. Nah, ini perlu dilakukan manajemen pengelolaan pemberian kepada masyarakat supaya tidak menumpuk di satu masa gitu. Jadi kita tidak tahu ini pandemik ini berakhirnya kapan. Nah, sehingga ada masa-masa pembagian dari bantuan tersebut. Nah, lalu permasalahan ini yang perlu kita pikirkan ke depan pasca pandemik ya, Dwi. Kemungkinan ada masalah baru yang muncul, yaitu ketergantungan masa pasca pandemik. Nah, ini diakibatkan dari bantuan masyarakat. Nah, itu untuk menanggulangi kebergantungan pasca pandemik ini, jadi mesti ada mengubah paradigma masyarakat. Nah, kita bersama sama-sama mengubah paradigma masyarakat bahwa jangan terlalu tergantung kepada bantuan. Dengan cara apa? Menumbuhkan jiwa kemandirian sosial, menumbuhkan jiwa entrepreneurship, membangkitkan perekonomian pedagang kecil, mengoptimalkan hasil pertanian. Nah, ini tentu selalu tetap
ada pendampingan dari government, masyarakat sipil, private sector, dan juga lembaga adat. Ya. Nah, itu. Baik, Ibu Ayu, terima kasih atas waktunya untuk malam hari ini, dan pemirsa, demikian wawancara kami bersama Ibu Dr. Ida Ayu Putusri Widnyani SOS MAP, dan beliau adalah akademisi kebijakan publik terkait mengawal jaring pengaman sosial. Tetaplah bersama Bali TV, salam Indonesia.